Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Diva dengan NIM 210021114. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Humas yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, pada tugas tersebut, mahasiswa diminta untuk menganalisis kembali video yang telah disajikan di YouTube, yaitu tentang public internal dalam public relation employer dan stockholders relation. Untuk sebuah perusahaan atau lembaga pada prinsipnya, kinerja praktisi lembaga, organisasi atau perusahaan sebenarnya adalah praktek komunikasi. Bagaimana hubungan di antara lembaga pembuat kebijakan atau pengambilan kebijakan dari perusahaan atau lembaga itu sendiri. Akhirnya, produk jasa yang akan dihasilkan oleh lembaga atau perusahaan manufaktur adalah pada publik eksternal, tapi mustahil akan bisa produk media menghasilkan dalam kualitas yang baik, yang bagus. Mustahil lembaga akan bisa punya karya yang luar biasa tanpa dukungan dan kinerja publik internal. Publik eksternal, betapa hebatnya mereka, siapa mereka, betapa sebenarnya masukan-masukan mereka menjadi suatu yang sangat dibutuhkan oleh lembaga, bahkan merekalah yang pada prinsipnya akan mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Yang notabene adalah kekuatan pertama yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi atau lembaga yang seharusnya mendapatkan perhatian, ada satu kesepakatan yang sama, deformasi dan miseks yang sama, sehingga membangun lembaga memang tidak akan bisa satu atau dua orang atau para pengambil kebijakan saja, tetapi mereka adalah satu kesatuan utuh sebagai manusia-manusia yang akan mengembangkan dan membangun perusahaan atau lembaga dalam sense of belonging yang sama-sama besarnya, sehingga kloropita terbaik. Hasilkan produksi-produksi berupa produk, jasa, atau manusia-manusia yang koleksinya memang bisa diacungi jempol. Nah, hubungan internal ini atau public internal dalam kaitannya menjaga hubungan dengan mereka, kita sebut sebagai internal public. Itu sebenarnya adalah kegiatan dari public relation kinerjanya atau kerjanya praktisi PR untuk apa membina hubungan dengan para public internal, siapa saja, hubungan dengan karyawan. Public internal sebenarnya yang paling menakjubkan adalah bottom up. Kenapa? Semua keluhan dan masukan yang dirasakan oleh teman-teman karyawan yang ada di bawah itu justru menjadi catatan dan masukan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kualitas, cara memperbaiki kinerja. Justru itu merupakan data fakta empirik yang sebenarnya sulit untuk kita cari, tapi melalui sistem komunikasi dua arah yang dilakukan oleh para praktisi PR ini justru menjadi sangat mudah. Semua ditampung dengan baik, semua menjadi data dan fakta, kemudian default bersama dijadikan sebagai satu titik. Ada dampak, ada kondisi di mana kadang-kadang kita harus duduk bersama dengan para karyawan. Ada kondisi di mana kadang-kadang formalitas itu dikecilkan sehingga dibangun itu adalah konteks informal ketika ada jam-jam tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu. Kita bisa bersama-sama dengan mereka sembari untuk melihat yang lagi bekerja, dan ada faktor human touch Tuhan, manusia ada kedekatan emosional. Ini yang pada akhirnya membuat seakan-akan
organisasi itu adalah keluarga. Kedua, tidak semua perusahaan yang mampu melakukan itu semua. Lembaga atau pimpinannya melakukan atau mengkondisikan diri bahwa perusahaan atau lembaganya adalah keluarga kedua bagi setiap orang yang ada di sana. Dikebayangkan di keluarga kita akan gimana tanpa beban kita melakukan semua hal terbaik. Jadi dari kita keluarkan kinerja terbaik. Untuk sebuah perusahaan atau lembaga, benteng yang selama ini terlalu tebal, dinding penghalang yang terlalu tebal antara pemegang kebijakan pimpinan atau leader tadi dengan para karyawan. Ia masih ingat kalau sejarah perkembangan dari PR, para praktisi PR pada perusahaan atau lembaga untuk melaporkan apa yang telah dan sedang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, tidaknya hari ini mulai dari laporan terkait dengan apa yang telah atau yang sedang dan apa yang kita lakukan dalam beberapa masa depan, laporan itu dibuat secara eksklusif, kemudian dengan baik dan dipertanggungjawabkan moral, kejujuran, dan didistribusikan sebelum rapat tahunan. Intensitasnya adalah kita menjaganya dan kejujuran merupakan salah satu manifestasi harus dipertahankan. Karena apa tujuan nanti kita bisa lihat apa sebenarnya tujuan dari menjaga hubungan baik dengan para stakeholder sini atau pemegang saham yang pertama. Tujuannya jelas adalah untuk membangkitkan perhatian pemilik atau pemegang saham pada perusahaan. Dengan memberikan laporan tahunan, laporan bulanan, atau apapun bentuknya, hal itu akan memberikan respon baik, akan membangkitkan perhatian dari pemegang saham. Ternyata buktinya perusahaan memberikan laporan itu, dan ini salah satu bentuk dari tanggung jawab perusahaan, sehingga para pemilik pemegang saham tidak harus meminta. Mereka merasa bahwa mereka tulisan bahwa pertanggungjawaban dan dia bisa melihat kinerja kita proses perjalanan karena ada prospek bisnis yang besar. Internal ini yang pertama adalah untuk melakukan penjelasan, membuat penjelasan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan. Artinya memang akan sangat mustahil, apalagi semakin besar perusahaannya, maka akan semakin besar jumlah karyawannya. Mustahil untuk melakukan komunikasi satu dengan dua orang secara beruntun atau terus-menerus akan melakukan komunikasi langsung dengan banyak itu akan kurang efektif. Maka melalui di media tadi yang ada di internal itu bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan kebijakan perusahaan dan menampung keluhan-keluhan dalam rapat juga bisa dilakukan itu sehingga mempunyai prestasi yang sama sedalam role dalam pelaksanaan dalam bekerja. Semua punya aturan-aturan pemikiran yang sama tanpa harus ada keraguan lagi. Yang kedua, untuk memelihara keterbukaan, komunikasi dibangun untuk setiap orang berkisar membuka diri, menyampaikan hasrat dan keinginannya. Memaparkan laporan dan pembukuan tahunan juga ada perombakan personalia bahwa kegunaan itu juga dilakukan untuk mengembangkan atau penjelasan terkait dengan teknologi baru sehingga memang butuh waktu peningkatan keselamatan kerja. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.